Setelah pidato Presiden Soekarno, Letnan Gubernur Jenderal Van Mook menyampaikan pidatonya. Dia mengibaratkan konferensi Denpasar ini sebagai suatu usaha mendaki gunung. Apabila satu puncak sudah dapat dicapai, maka timbul lagi suatu puncak baru yang harus dicapai dengan perjuangan pendakian yang lebih berat. Artinya, suatu sukses gemilang pendakian telah dicapai di Denpasar. Namun, pembangunan ketatanegaraan Indonesia belum selesai hanya dengan dibentuknya negara Indonesia Timur. Lebih banyak usaha dibutuhkan untuk mewujudkan ketatanegaraan Indonesia, yaitu terbentuknya negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Akhirnya, Van Mook mengharapkan agar NIT yang muda ini dapat berkembang menjadi suatu negara yang kuat dan memiliki identitas sendiri. Dengan demikian, NIT menjadi merdeka dan berdaulat serta sederajat dengan Belanda. Sebelum Ketua Tadjoedin Noor membubarkan rapat, Presiden Soekarno mengumumkan bahwa dia mengangkat Najamuddin Daeng Malewa sebagai pembentuk kabinet pertama NIT. Sementara itu, sejak terbentuknya NIT sudah nampak perbedaan pandangan di antara pejabat negara baik di eksekutif maupun di badan legislatif. Dua pejabat negara tertinggi NIT, Presiden Soekarno dan Ketua Badan Perwakilan Sementara, BPS, Tadjoedin Noor, keduanya mewakili suatu aliran politik tertentu yang menyeret ke suasana konflik di lembaga kenegaraan maupun respons di masyarakat. Presiden Soekarno mewakili aliran nasionalis konservatif dan asosiatif yang ingin mengulurkan tangan ke pihak Belanda. Sesuatu yang sangat penting dalam proses pembangunan Indonesia seluruhnya, khususnya dalam ketatanegaraan federal atau serikat. Sebaliknya, Tadjoedin Noor seorang nasionalis progresif revolusioner yang mewakili golongan Republikan, yang melihat bahwa NIT tidak dapat dipisahkan dari RI, dan Makassar sebagai pusat pemerintahan NIT harus bekerja sama erat dengan Yogyakarta, pusat pemerintahan RI. Meskipun muncul kritik atas kehadiran NIT sebagai ciptaan dan tindakan sepihak H.J. Van Mook, IDAAGD Agung menyatakan bahwa hal itu tidak benar. Apa yang dicapai dalam konferensi Denpasar untuk menghasilkan peraturan pembentukan NIT adalah hasil perundingan yang bebas dan demokratis antara wakil-wakil dari utusan daerah dengan Van Mook. Namun diakui pula bahwa sikap yang sangat legalistik pihak Belanda teka memunculkan kritik. Pihak Belanda yakin bahwa mereka masih berkuasa secara de facto dan de jure di Indonesia Timur. Karena itu Belanda menginginkan agar hasil yang dicapai dalam konferensi Denpasar dituangkan dalam perundang-undangan yang sesuai dengan tata negara Hindia Belanda. Untuk mewujudkan keinginan ini, maka pengesahan dan penetapan organisasi pemerintahan NIT dituangkan dalam Lembaran Negara Hindia Belanda, nomor 143 tahun 1946, usaha H.J. Van Mook di atas jelas berangkat dari pandangan yang sangat legalistik, karena itu hasil konferensi Denpasar kurang memiliki dampak politik. Bahkan, di beberapa kalangan muncul salah pengertian dan respons pro dan kontra. Respons pro dan kontra kemudian melahirkan polarisasi antara kelompok pendukung federalis dan kelompok pendukung unitaris. Selain itu, harus diakui bahwa kondisi dan proses politik di wilayah NIT sangat berbeda dengan perkembangan yang terjadi di wilayah kekuasaan RI. Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Secara revolusioner pemerintah RI telah mengambil kekuasaan de jure dan de facto di seluruh Indonesia. Akan tetapi, pernyataan pemerintah RI ini ditentang oleh pemerintah Belanda sejak rekolonialisasi dan kehadirannya kembali bersama-sama anggota sekutu lainnya dan menduduki beberapa daerah secara tersebar. Pertentangan antara keduanya telah mengakibatkan perang, dan diadakannya perundingan yang menghasilkan persetujuan Linggajati. Kedua belah pihak menyetujui bahwa kekuasaan de facto pemerintah RI diakui di Jawa, Madura, dan Sumatera, sedangkan daerah-daerah di luarnya, terutama di Timur Besar atau Indonesia Timur, berada di bawah pemerintah Hindia Belanda. Hal ini berlaku sejak pendudukan tentara sekutu pada akhir tahun 1945 dan awal tahun 1946. Lebih-lebih pada akhir 1946 telah berhasil dibentuk NIT di Denpasar. Proses pembentukannya berlangsung secara evolusioner melalui perundingan-perundingan antara wakil-wakil daerah dengan pemerintah Hindia Belanda yang pada akhirnya disahkan oleh Perundang-undangan Belanda. Pembentukan NIT adalah praktek sistem ketatanegaraan federal secara sepihak oleh pemerintah Hindia Belanda. Langkah ini merupakan dasar persiapan pembentukan federasi yang lebih luas, yakni negara Indonesia Serikat yang merdeka,
berdaulat dan demokratis sesuai bunyi pasal 2 Persetujuan Linggajati 138. Tindakan sepihak Belanda ini menimbulkan protes ketika konferensi berlangsung terutama dari kutub Republikan, Mr. Tajoeddin Nur, MRS, Binol, Geir Pantou sebagai wakil-wakil daerah Sulawesi Selatan, Ajoeba Wartabone dan Tom Olie wakil-wakil dari Sulawesi Utara, Inci Moch. Dachlan dari Sulawesi Tengah, J. Tatengkeng dari Sangihe dan Talaud, Eu Pupela dari Maluku Selatan, Imade Mendra, I Gusti Bagus Oka dan lalu Serinata dari Bali dan Lombok, I Hadoko dari Timor. Mereka menyampaikan pendapat dan pandangannya pada sidang-sidang selama konferensi berlangsung. Imade Mendra ketika diberi kesempatan menyatakan keinginannya agar Bali dipersatukan dengan Republik di Jawa yang merdeka. Beberapa wakil mengemukakan kecurigaan akan maksud-maksud ketatanegaraan dari pemerintah Belanda dan Hindia Belanda. AAGD Agung menyatakan bahwa sejak Malino setengah tahun telah berlalu tidak ada pembaharuan-pembaharuan yang terjadi. Raden Nunanuraksa, Lombok, menyebut perasaan penjajahan kuno masih terdapat pada orang-orang, karena permintaan yang bersifat kebenaran sering ditolak. Tajoeddin Nur menuntut kemerdekaan bagi NIT. Semua kecurigaan pendapat wakil-wakil daerah itu ditanggapi Van Mook. Pemangku pemerintah Hindia Belanda, secara diplomatis, bahwa masalah penggabungan daerah, pembaharuan dan kemerdekaan NIT baru bisa dipecahkan setelah persetujuan Linggajati diratifikasi dan dilaksanakan. Sementara itu, di luar gedung pertemuan tempat konferensi berlangsung, di Bali Hotel Denpasar, terdapat kebutalan tekad para pemuda dengan menyebarluaskan propaganda bahwa kemerdekaan 100 tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selain itu, dalam rapat Parindo setelah konferensi Denpasar, yang dihadiri 100 orang, mendengarkan penjelasan dari pengurus partai tentang penentuan sikap partai menunggu keputusan KNIP meratifikasi persetujuan Linggajati, selama berlangsungnya konferensi di Denpasar, Bali. Kelompok-kelompok pendukung Republik di Timor juga bermunculan. Mereka bergerak melalui saluran organisasi sosial politik. Kelompok Republik di Sumbawa Besar mengorganisasikan diri dalam Gerakan Sosialis Indonesia, GESINDO, setelah pembubaran cabang Partai Demokrasi Indonesia, PDI. Pada tanggal 19 Desember 1946, mereka menegaskan pandangan politiknya untuk mengakui hanya dan satu-satunya kekuasaan Republik dan menolak ketiga konferensi, Malino, Pangkal Pinang dan Denpasar. Begitu juga di Sumbawa, organisasi kelompok Republik yang menyebut dirinya Badan Penerangan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BEPKI, di bawah pimpinan seorang dokter pemerintah Hindia Aryo Tejo, mengadakan rapat pada tanggal 22 Desember 1946. Seusai rapat, mereka melakukan aksi menempelkan plakat memakai kertas merah putih bertuliskan Y100% Merdeka. Pada pertemuan sebelumnya, peserta rapat juga mendukung kedua tokoh Republikan, Dr. MS Aryo Tejo dan Sumadi, dan menyatakan bahwa rakyat Sumbawa tetap berdiri di belakang RI. Kemudian di Bima, sebuah organisasi angkatan demokrasi luhur, adil, dibentuk di bawah pimpinan Nur Soelaiman pada 7 Januari 1946. Tujuannya adalah mengajak semua lapisan masyarakat atas dasar demokrasi mendukung Republik menjadi bagian negara Indonesia Serikat sesuai bunyi pasal 17 Persetujuan Linggajati. Perlu ditegaskan bahwa kekhawatiran masuknya pengaruh Republik di kalangan wakil-wakil daerah, sebagai peserta konferensi, tampak dari tindakan aparat keamanan NICA yang melarang wartawan Republik meliput jalannya acara konferensi di Denpasar. Kemudian terjadi satu peristiwa yang dikenal insiden Denpasar, di mana 3 orang wartawan Republik, M. Loebis, Mendoer dan Sya'afat, dipulangkan ke Jakarta dengan tuduhan sebagai propagandis Republik yang membangkitkan semangat pemuda. Kehadiran wartawan Republik ini oleh aparat keamanan NICA dikaitkan dengan iring-iringan massa mengiringi upacara pemakaman jenazah almarhum Letkol I Gusti Ngurah Rai di tempat kelahirannya di Desa Carangsari, Badung Utara pada 26 Desember 1946. Ungkapan bela sungkawa oleh warga masyarakat menurut adat Bali dianggap demonstrasi besar-besaran oleh pihak Belanda. Di Denpasar, sekelompok pemuda merespons positif panggilan bagi dorongan menuju kemerdekaan 100%, yang jelas terbukti dari 2 demonstrasi besar yang digerakkan pada kesempatan pemakaman Letkol I Gusti Ngurah Rai yang tewas tertembak pada 20 November 1946 di Marga, Tabanan. Demonstrasi pertama terjadi pada 26 Desember 1946, ketika mereka berangkat, dengan 6 mobil penuh orang, ke Carangsari, untuk menghadiri pemakaman jenazah almarhum.
Perjalanan ini dihentikan oleh aparat keamanan Nica atas instruksi Residen Bali dan Lombok, M. Bun. Demonstrasi kedua diadakan pada tanggal 29 Desember 1946. Tepat pada upacara 3 hari, Ngetelunin. Oleh keluarga hari itu telah dipakai kesempatan untuk memobilisasi massa. Ketika itu hadir lebih dari 1.000 orang dengan pengawalan ketat. Akan tetapi, insiden ini memberikan bukti bahwa suara anti Belanda terus berlangsung meskipun dilakukan penangkapan terhadap sejumlah pemimpin republik yang bergerak secara rahasia. Pulau Bali sejak dahulu selalu berorientasi ke Jawa, seperti ditunjukkan para pemuda pelajar yang memasuki sekolah menengah dan sekolah tinggi di Jawa yang tetap berhaluan pro-republik. Apabila persetujuan Linggajati diratifikasi, berarti aliran politik yang muncul di Bali jelas akan berorientasi ke Jawa. Kondisi ini sangat menyulitkan pemerintah Belanda setempat. Karena itu, wartawan-wartawan Republik di Jakarta menyatakan dalam tulisannya yang diberi tajuk "Belanda di Bali Duduk di Atas Dinamit". Sumber buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.